Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Kekuatan gajah naga bersisik emas dan Phoenix api neraka tidak kalah dari kedua wanita itu. Kedua wanita itu tercengang dengan penampilan ketiga binatang iblis. Gajah naga skala emas raksasa dan Hellfire Phoenix yang sangat gelap sangat menyilaukan. Hellfire Phoenix tidak sekuat Blue Dragon, tapi garis keturunannya sedikit lebih kuat. Bola api dunia bawah, Phoenix Might, hentakan gajah naga perkasa, Buomim, petir, duar, dentang, dentang. King Sui dengan cepat memetik sitarnya, Phoenix Chrysonic, Attack Shield, mengarahkannya ke Old Turtle. King Sui ingin mengubah Old Turtle menjadi tank, memungkinkannya untuk menyerap serangan Blue Dragon. Ini akan memungkinkan yang lain untuk fokus menyerang naga biru. Pada saat itu, King Sui terkejut menemukan bahwa Raja Iblis diam-diam telah mengeluarkan pedang sepanjang 1 meter. Itu berwarna merah darah, sampai pada titik di mana orang mengharapkan darah segar akan menetes darinya. Saat King Sui menatap, Raja Iblis bergerak. Gerakan anggun tubuhnya tidak terlihat cepat, tapi penuh misteri. Naga biru mulai panik. Meskipun naga biru lebih kuat dari Raja Iblis, tetapi dia memiliki keraguan tentang pedang merah darah itu. Pedang iblis, senjata pembunuh iblis. Anda memiliki senjata pembunuh iblis. Naga biru berteriak ketakutan. Menusuk, slash. Pedang panjang Raja Iblis dengan mudah menembus tubuh naga biru. Groar. Pedang iblis mulai menyerap darah naga biru, sementara dengan kejam merobek jeroannya. Naga biru meraung keras. Tiba-tiba meringkuk tubuh besar itu, berniat untuk menjebak Raja Iblis di lipatannya. Sebagai gantinya, Raja Iblis mencabut pedangnya dan dengan mudah menghindarinya, melanjutkan untuk menusuk bagian lain dari tubuhnya. Mencari, whoosh. Tubuh naga biru tiba-tiba menyusut sepertiga, menciptakan sangkar udara untuk menjebak Raja Iblis. Pembantaian Ultimate Draconic, teknik surgawi, serangan petir Violet, duar. King Sui memandangi wajah tercengang Huarumei, dan tanpa ragu-ragu, membiarkan binatang guntur menggunakan Violet Lightning Strike. Pada saat yang sama, King Sui juga memerintahkan babi pemburu harta karun untuk menyerang. Hancurkan dia! Babi pemburu harta karun tak kenal takut langsung menyerbu masuk, menghancurkan beberapa lubang melalui sangkar udara naga biru. Serangan petir Violet, duar. Binatang guntur menyerang Blue Dragon dengan Violet Lightning Strike setiap kali dia pulih. Fin setan yang haus darah. Siuh siuh siuh. King Sui merilis beberapa Finetirsti Demonic Finesse yang segera masuk ke lubang yang dilubangi oleh babi pemburu harta karun, menyebabkan mereka tumbuh secara eksponensial. Tus tus tus. Akar itu menusuk. Mungkin itu adalah efek dari babi pemburu harta karun yang membuat lubang di sangkar udara naga biru. Buomim. Ketika Finetirsti Demonic Finesse bergegas masuk, itu menyebabkan sangkar udara meledak. Pada saat ini, Huarumei bergegas masuk. King Sui juga kaget saat melihat senjata Huarumei. 2 pedang merah darah. Bahannya sangat mirip dengan senjata Raja Iblis. Siuh siuh. Kedua pedang itu melingkari lengannya, sampai ke siku mereka. Pemandangan merah darah adalah pemandangan yang harus dilihat. Dia secepat dan gesit seperti macan tutul. Dengan serangan bersih, di tangan Huarumei, bilahnya terlihat sangat tajam. Kedua bilah dengan mudah menembus tubuh naga biru. King Sui tercengang. Senjatanya terlalu mistis, setan dan berlumuran darah. Itu membuat orang ketakutan. Senjata pembunuh iblis. King Sui dengan jelas mengingat bahwa ketika Raja Iblis mencabut pedangnya, naga itu menyebutnya sebagai senjata pembunuh iblis. Di antara senjata, ada tingkatan yang berbeda. Selain artefak legendaris dan artefak ilahi, ada artefak abadi dan artefak setan. Senjata pembunuh iblis setara dengan artefak ilahi.
Semua artefak iblis memiliki sifat iblis. Orang-orang menyukai dan membenci mereka. Mereka yang mencintai artefak iblis mendapatkan kekuatan besar, tetapi mereka yang membenci artefak iblis akan dirugikan olehnya. Artefak iblis terus-menerus menguras jiwa pengguna. Mereka yang tidak cukup kuat akan dikendalikan olehnya. Pada catatan yang sama, mereka yang menggunakan artefak iblis seringkali cenderung kelaparan akan kematian dan darah. Mereka menjadi sangat kejam dan kejam sampai-sampai mereka tidak mengenali teman dan keluarga. Kepribadian mereka melenceng di luar keyakinan. Mereka yang dikhianati oleh artefak menunjukkan tanda-tanda ini juga. Groar, groar, naga biru meraung, mengguncang langit. King Sui sekarang tahu mengapa Raja Iblis bisa melawan banyak kekuatan dari benua naga melonjak di begitu banyak bidang. Wanita ini sangat menakutkan. Atau lebih tepatnya, kedua wanita itu menakutkan. Senjata Huarumei tidak sekuat Demon Lord, tapi terbuat dari bahan yang sama. Tidak kalah banyak. Bang, babi pemburu harta karun bersembunyi di tubuh naga biru. Setelah menjadi binatang obat spiritual tingkat keempat, kekuatannya tumbuh, terutama dalam hal kecepatan. Dengan Raja Iblis dan Huarumei mengalihkan perhatian naga biru, babi pemburu harta karun berhasil terus menggali naga biru. Groar, groar, naga biru mulai berjuang. Gerakan kekerasan memaksa Raja Iblis dan Huarumei untuk mundur sementara. Selama waktu itu, tubuh besar naga biru diiris menjadi 3 bagian, darah segar mengalir keluar. Saat itulah King Sui mengeluarkan instrumennya dan muncul di sebelah naga biru. Mengambil darah naga. Kedua wanita itu memandang King Sui, tidak bisa berkata-kata. Meskipun darah naga sangat berharga, tidak perlu semurah ini. King Sui mengumpulkan 2 tong darah dan menempatkannya di alam Violet Immortal. Dia mengambil 2 tong lagi, berniat untuk mengisinya tepat ketika naga biru menabrak tong dan menghancurkannya, menyebabkan King Sui mundur sementara. Melihat Huarumei menatapnya dengan ekspresi merenung di wajahnya, dia tertawa malu-malu. Barang ini memiliki terlalu banyak kegunaan dan sulit didapat. Anda memberi kami cukup kejutan. Anda berpengetahuan luas dalam banyak hal dan sangat mahir dalam pengetahuan Anda. Huarumei berkata dengan suara yang tulus. Kalian semua lebih mengejutkanku, ucap King Sui tersenyum malu. Dia merasa sedikit gugup sebelumnya, seolah-olah dia adalah protagonis sebuah cerita. Tanpa kamu, Tuan Istana dan aku tidak akan bisa bersantai hari ini, kata Huarumei. Dia menertawakan ekspresi King Sui, tawa yang tulus tanpa arti lain. Groar, groar, naga biru mulai berjuang lebih keras, membuat situasi semakin menakutkan. Manusia, beraninya kau membiarkan binatang iblismu mengkonsumsi mutiara dewa dan iblisku. Naga lainnya akan membalaskan dendamku. Teriak naga biru meraung marah. King Sui berpikir sejenak, lalu mengerti. Itu pasti karena babi pemburu harta karun. Groar, naga biru meraung kesakitan, terdengar seperti orang yang hatinya sedang terkoyak. Ki kuat naga biru mulai turun. King Sui, ketika binatang iblis mengkonsumsi mutiara dewa dan iblis naga, itu meninggalkan bekas. Naga manapun yang berada dalam jangkauan akan bisa merasakannya. Mereka akan tahu siapa yang telah mengkonsumsi mutiara naga, dan akan menandai mereka sebagai musuh naga. Mereka akan datang untuk memburunya. Huarumei berkata, tenang, tidak apa-apa. Mereka tidak akan bisa menemukan kita. Babi pemburu harta karun biasanya tinggal di alam Violet Immortal. Tidak akan ada yang masuk akal. Naga biru yang sangat besar masih meronta dan berteriak dengan sia-sia. Begitu babi pemburu harta karun mulai menggali di dalam tubuhnya, tidak ada jalan untuk kembali. Jika saja dia lebih jeli, itu akan bisa dengan mudah menjatuhkan babi pemburu harta karun 180 li. Tapi begitu berhasil menggali ke dalam tubuhnya, itu akan mirip dengan ulat sutra emas menggigit sumsum, atau lebih buruk. Ketika babi yang bersinar emas kembali, naga biru telah lenyap. Kedua wanita itu memandangi babi pemburu harta karun yang bersih dan berderit tak percaya.
Hua Rumei benar-benar menangkapnya di udara dengan pelukan erat. Si babi berjuang dengan sia-sia. Ia tidak berani menggunakan giginya, karena ia tahu siapa kawan dan musuh. King Sui, babi kecil ini terlalu luar biasa. Izinkan saya bermain dengannya selama 2 hari. King Sui melihat ekspresi menyedihkan di wajah babi pemburu harta karun, menyeringai dan kemudian sambil tertawa berkata, dia masih perlu bekerja. Semua jamu saya masih menunggunya. Kapanpun Anda ingin bermain dengannya, beritahu saya dan saya akan menariknya keluar untuk Anda mainkan. Ini adalah babi pemburu harta karun. Kita bisa membawanya untuk menemukan harta karun. Baik, setelah kita selesai di sini, saya ingin bermain dengannya. Hua Rumei dengan enggan menyerahkan babi itu. Tentu, King Sui mengangguk, mendengarkan kata-kata Hua Rumei dengan ambiguitas. Mendengar seorang wanita cantik mengatakan kata-kata seperti itu membuat orang berpikir tentang berbagai implikasi dari apa yang dia katakan. King Sui memutuskan untuk tidak terlalu banyak berpikir. Dalam hatinya, wanita ini adalah orang yang bisa dia berteman dengannya. Apa gunanya mengkonsumsi Pearl of Immortals and Demons? King Sui tiba-tiba berpikir dan buru-buru bertanya. Ini akan meningkatkan kekuatan seseorang secara besar-besaran. Seseorang juga akan mewarisi kekuatan dari mutiara. Dalam kasus babi berburu harta karun, dia akan mewarisi sebagian dari kekuatan naga biru. Itu bahkan mungkin akan mengubahnya. Hua Rumei berkata. King Sui melemparkannya langsung ke alam valet immortal dan langsung menuju naga biru yang sekarat dengan tujuan memanennya. Darah naga, tulang, sisik, jantung, hati, sumsum, mutiara naga, kristal setan naga, kulit naga, tendon, dan bahkan dagingnya disimpan oleh King Sui. Ini adalah naga besar. Setelah King Sui menyimpan semuanya di alam valet immortal, Hua Rumei memandang King Sui dan berkata, kamu memiliki cukup harta karun, karena makhluk sebesar itu dapat disimpan di dalamnya. Ketika King Sui menyimpan meja dan tempat tidurnya lebih awal, itu tidak terlalu aneh. Tetapi fakta bahwa makhluk sebesar itu dapat disimpan membuat kagum semua orang. King Sui tersenyum, aku akan menyimpan ini dulu. Nanti, saya akan membuatkan beberapa pil obat untuk Anda. Ngomong-ngomong, apakah Anda sudah menyelesaikan yang sebelumnya? King Sui bertanya pada Raja Iblis. Raja Iblis mengangguk. Melihat Raja Iblis menganggukkan kepalanya, King Sui merasakan kegembiraan yang tiba-tiba. Dia mengeluarkan obat porsi ganda yang baru-baru ini disempurnakan. Penatua Strain memberi saya formula untuk menyempurnakan ini. Ini obat porsi 4 kali lipat. Mereka masih minum obat. Porsi 4 kali lipat sudah cukup. Setelah berkemas, mereka bertiga kembali ke jalan. Setelah Raja Iblis mengemas Old Turtle, King Sui melakukan 9 langkah benua. Malam itu, King Sui memasuki alam valet immortal. Apa yang dia lihat membuatnya linglung. Penampilan babi pemburu harta karun secara khusus membuat King Sui ingin menangis. Kepala babi yang lucu itu telah berubah menjadi sesuatu yang aneh. Itu telah menjadi kepala naga emas. Binatang babi naga. Dikabarkan bahwa naga memiliki 9 putra. Binatang babi naga ini, bagaimanapun, tidak ada di antara mereka. Bahkan ukurannya semakin besar. Sekarang, ukurannya sebesar anak kerbau. Ketika melihat King Sui, itu berlari dengan penuh semangat. King Sui tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia melihat kemampuan babi pemburu harta karun. Binatang pembunuh naga. Binatang obat spiritual tingkat ke-8. King Sui tercengang. Itu bukanlah binatang babi naga, tapi binatang pembunuh naga. Apakah itu karena ia telah membunuh naga biru? Dragon Slaying Beast adalah nama yang lebih baik, jelas lebih heroik daripada Dragon Peak Beast. Dia tidak berharap itu akan menjadi binatang babi naga. Bagian yang paling penting adalah bahwa babi itu adalah binatang obat spiritual, terutama tingkat 8, mengkonsumsi mutiara abadi dan iblis telah langsung membuat babi pemburu harta karun menjadi binatang pembunuh naga. Kekuatan ini juga merupakan perubahan yang mengguncang bumi. King Sui merasa lega.
Alam Valet Immortal masih membutuhkannya. Ketika King Sui melihat kemampuannya, dia terkejut sekali lagi. Gigi dan cakar binatang pembunuh naga tidak bisa dihancurkan. Tubuhnya yang kokoh dapat menahan benturan yang sangat besar dan tidak dapat dilawan oleh 5 elemen. Seluruh tubuh binatang pembunuh naga lebih keras dari berlian. Itu memiliki Gold Key, Treasure Key, dan bisa mundur saat terluka. Bisa dikatakan bahwa tidak banyak yang bisa melukai binatang pembunuh naga. Karena mampu menerobos penjara manapun, itu bisa mengebor lubang melalui tubuh binatang iblis dan melarikan diri, bahkan jika itu telah dimakan. Itu menentang kekuatan atau serangan racun. Rasanya seperti menjadi landak berduri. Tidak ada yang bisa memakannya. Kemampuan, pencarian harta karun, pembuatan pil spiritual, peningkatan pil spiritual. Mengkhususkan diri dalam serangan Ichevire. Serangannya mengandung Ichevire dan menyebabkan pengurangan kecepatan serta peningkatan kerusakan secara keseluruhan. Ichevire Fireball, serangan ini memiliki peluang untuk membekukan target dan tidak terpengaruh oleh pertahanan lawan. Treasure Dragon Golden Key, keterampilan pasif, itu meningkatkan kecepatan seseorang 100 kali lipat, dapat ditingkatkan tanpa pengeluaran energi. King Sui melihat binatang seukuran betis ini memancarkan aura menakutkan. Meski terlihat jinak sekarang, auranya yang tajam tidak boleh diabaikan. Benda ini berbahaya. Dengan kecepatannya yang menakutkan, ia bisa dengan mudah menembus musuh yang tidak waspada. Peningkatan kecepatan 100 kali lipat membuat lebih berbahaya. Apa yang membuat binatang pembunuh naga menakutkan adalah kecepatan ekstrim dan tidak bisa dihancurkan. Kecepatan setara dengan kekuatan. Dragon Slaying Beast adalah penyimpangan. Itu bukan milik ras apapun. Sebaliknya, itu adalah binatang iblis yang bermutasi. Binatang iblis berlimpah, jadi yang bermutasi bukanlah pemandangan yang langka. Selain itu, Ichevire Fireball adalah kemampuan naga biru. Bagian yang menakutkan adalah kemungkinan membekukan target. Fakta bahwa itu tidak terpengaruh oleh pertahanan lawan membuat gerakan ini menjadi kartu truf. Setelah lawan dibekukan, binatang pembunuh naga dapat membunuh lawan manapun, tidak peduli seberapa kuat lawannya. King Sui melihat keterampilan terakhir. Dragon Slaying Key, skill pasif, tidak ada pengeluaran energi, itu menekan 20% dari kekuatan naga manapun, sekaligus meningkatkan kekuatan binatang pembunuh naga 10 kali lipat. Keterampilan yang menargetkan naga sangat menakutkan. Ini meningkatkan kekuatan 10 kali lipat. Kekuatan binatang pembunuh naga tidak diketahui, tetapi relatif tidak berubah dibandingkan dengan babi pemburu harta karun sebelum berubah. Namun, aura tajam dan kuat yang tampaknya menjanjikan kematian itu tak tergoyahkan. King Sui tidak pernah berpikir bahwa hal sekecil itu bisa menjadi battle beast yang unik dan menakutkan. Kekuatan ini seperti makhluk pembunuh. Kesalahan kecil berakibat fatal. Tubuh Dragon Slaying Beast tidak bisa terluka. Ketika King Sui menguji kekuatan penuhnya terhadapnya, yang dilakukannya hanyalah mendorongnya sedikit tanpa goresan. Menurut Dragon Slaying Beast, itu tidak merasakan apa-apa. Keterampilan yang menekan 20% energi naga. King Sui tersenyum. Dia tahu bahwa banyak binatang iblis yang kuat memiliki darah naga di dalamnya. Jika itu bisa membunuh naga, binatang iblis lainnya bukanlah masalah. Babi pemburu harta karun sekarang menjadi binatang pembunuh naga yang bisa memainkan peran sebagai binatang obat spiritual tingkat ke-8, dan binatang pertempuran yang kuat. Melihat makhluk kecil ini yang telah bermutasi menjadi Dragon Slaying Beast, King Sui masih sangat puas. Mulai sekarang, jika dia bertemu ras naga, akan jauh lebih mudah untuk membunuh mereka. The Dragon Slaying Beast adalah eksistensi unik dan tangguh, yang dapat mendebuff 20%. Selain Kaisar Ki King Sui yang juga bisa melakukan debuff sebesar 20%, ini akan menyebabkan lawan hanya dapat menggunakan kekuatan mereka pada 60%, mengurangi tingkat ancaman. Binatang obat spiritual kelas ke-8. King Sui memikirkan hal ini dan membiarkan Dragon Slaying Beast bekerja di sekitar alam Valet Jade Immortal sebentar.
Karena ia memiliki tubuh yang jauh lebih besar sekarang, Dragon Slaying Beast menyelesaikan pekerjaan sebelumnya dengan cepat. King Sui dapat dengan jelas merasakan bahwa hanya dari sedikit pekerjaan itu, sifat obat dari ramuan medis telah meningkat cukup banyak. Binatang obat spiritual kelas ke-8 sangat mengerikan. Bahkan Kaisar Langit Ratu Lebah hanyalah binatang obat spiritual kelas 4. Tahap selanjutnya, semakin sulit untuk menaikkan nilainya. Dalam hal pil binatang spiritual, dia memiliki 2 binatang obat spiritual dalam alam Valet Jade Immortal sekarang, yang lebih dari cukup. Namun, King Sui masih membutuhkan beberapa lagi. Dia perlu membiakkan beberapa binatang obat spiritual yang tinggal di air. Ini akan memungkinkan kualitas tumbuhan dan ikan di dalam kolam kecil meningkat. Dia hampir membutuhkan ramuan untuk memperbaiki pil binatang spiritual. Sekarang dia memiliki binatang obat spiritual kelas 8, itu seharusnya lebih cepat ketika saatnya tiba. Hari kedua, Hua Rumei sedang mencari babi pemburu harta karun, tetapi ketika King Sui mengambil binatang pembunuh naga, Hua Rumei berkata dengan kesal, mengetahui, seharusnya aku bermain dengannya lebih lama kemarin. Waktu tanpa sadar berlalu, dan benua naga melonjak sudah ada di depan mereka. Selain itu, King Sui dan kedua wanita itu telah meninggalkan paviliun pertempuran dan paviliun dinasti rahasia. Orang-orang tahu lokasi reruntuhan kuno, tetapi lokasi berkumpulnya tidak di depan pintu masuk reruntuhan kuno. Selanjutnya, mereka harus berhati-hati saat memasuki benua naga melonjak. King Sui mulai merasa bahwa benua naga melonjak sama dengan benua tarian Phoenix. Asumsi ini murni berdasarkan permukaan. Sebenarnya, kekuatan tingkat atas di benua naga melonjak jauh lebih kuat daripada di benua tarian Phoenix. Saat ini, King Sui tahu kekuatan sebenarnya dari Dewa Semu kelas 5 dari diskusi antara Raja Iblis dan Hua Rumei. Kekuatan Dewa Semu tingkat kelima puncak berada di 16 juta matahari. Kekuatan puncak Dewa Semu tingkat 6 berada di 32 juta matahari. Kekuatan puncak ke-7 tingkat Dewa Semu berada di 64 juta matahari. Kekuatan puncak tingkat ke-8 dan puncak tingkat ke-9 Dewa Semu masing-masing berada di 128 juta dan 256 juta matahari. Karena dia tahu kekuatan mereka, King Sui merasa seperti setitik debu bintang di dalam kosmos yang luas. Apa batasan seorang seniman bela diri? Dewa Semu sudah seperti dewa dari dunia 9 benua. Lalu, jenis keberadaan apa itu kultivator alam ilahi? Benua naga melonjak. Ini adalah pertama kalinya King Sui memasuki benua naga melonjak. Raja Iblis dan Hua Rumei sama-sama memakai topi bambu, tapi bahkan pakaian longgar mereka tidak bisa menyembunyikan sosok menawan mereka. Banyak yang melihat ke arah mereka. Dunia sekuler tidak mencemari dirinya, saat dia berjalan dengan ringan, setiap langkah membawa mantra suci yang membakar es. Tidak ada yang akan mengasosiasikan wanita jenis ini dengan Raja Iblis legendaris yang gemar membunuh. Cuaca di sini seperti pertengahan musim gugur, dan hari sudah pagi. Ada angin sepoi-sepoi di udara. Meskipun sudah puluhan tahun, King Sui masih menikmati angin dan udara di sini. Saat dia berjalan di sekitar kota yang sibuk, suasana hatinya tenang. Dia menikmati perasaan ini. Dia menikmati jenis keaktifan ini. Sama seperti orang-orang yang menonton jalanan sibuk dari gedung tinggi, perasaan seperti itu. Begitu dia memasuki kerumunan, dia perlahan melebur ke dalamnya. Saat dia mengamati orang lain, orang-orang juga akan mengawasinya dari atas. Keadaan pikiran. Ini adalah jenis kondisi pikiran. Proses pemikiran dan keadaan pikiran manusia menentukan ketinggian yang bisa mereka capai. Seseorang seperti katak di dasar sumur yang memiliki pandangan dan pengalaman terbatas akan membatasi keadaan pikiran mereka, karena mereka hanya dapat melihat sangat sedikit. Jika mereka tidak bisa menerobos, mereka tidak akan naik ke ketinggian yang lebih baru. Untuk meningkatkan kondisi pikiran mereka perlu melompat keluar dari sumur. Namun, ini adalah prestasi yang sulit. Manusia juga sama,
menaikkan tingkat keadaan pikiran mereka sangat bergantung pada keberuntungan. Mencoba menaikkan level itu seperti seekor katak yang mencoba meninggalkan dasar sumur. Apa yang Anda pikirkan? Ekspresimu terlihat aneh, suara Hua Rumei ditransmisikan. Saya sedang berpikir kapan saya bisa berhenti dan menjalani hidup sederhana, melindungi keluarga saya. King Sui menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu bahwa Anda memikirkan hal-hal ini. Kamu masih sangat muda, namun kamu berpikir dengan cara yang dewasa. Hua Rumei tertegun, tapi dia tersenyum. Saya meninggalkan rumah ketika saya berusia 16 tahun. Seringkali, saya jauh dari keluarga saya. Setelah begitu banyak pergumulan dengan hidup saya yang dipertaruhkan, masih banyak hal yang harus saya lakukan. Tidak ada pelambatan, karena aku hanya mengandalkan diri sendiri, King Sui berkata dengan lembut, dan nadanya membawa jejak kelelahan. Hua Rumei diam, saat dia melihat punggung pria ini. Itu adalah punggung yang membawa kesepian, kesedihan, tapi juga pantang menyerah. Dia berkata dengan lembut, kamu menyelamatkan hidup saudari. Jika Anda memiliki sesuatu di masa depan, saya akan menangani mereka dengan Anda. Kecuali jika Anda tidak lagi membutuhkan saya, atau Anda membenci saya. Kakak, kenapa kau terus mengungkit kejadian di mana aku merawat kondisimu? Apakah Anda tidak menganggap saya teman baik? Belum lagi kita adalah saudara perempuan dan laki-laki sekarang, kata King Sui sambil tersenyum. Saya tidak akan lagi mengungkit masalah ini di masa mendatang. Raja Iblis berdiri di samping. Dia tidak bisa melihat ekspresinya, dan dia hanya bisa merasakan bahwa dia melihat jauh. Setelah melakukan perjalanan sebentar, mereka sampai di benua naga melonjak. Dia turun untuk pergi dan memeriksanya. Ini adalah pertama kalinya King Sui di sini, jadi dia menyarankan untuk berjalan-jalan. Kedua wanita itu tidak keberatan karena mereka masih punya waktu. 9 langkah benua telah menghemat cukup banyak waktu. Seseorang sepertinya sedang mengawasi kita. Perasaan spiritual King Sui mengambil perasaan tersembunyi yang mengunci mereka, saat dia berkata dengan lembut. Seseorang yang mengunci kita saat kita tiba di benua naga melonjak tidaklah aneh sama sekali. Karena kita datang dari luar, meminta mereka mengamati dan mengincar kita bukanlah hal yang aneh, kata Raja Iblis lembut. Perasaan spiritual King Sui sangat kuat, tetapi tampaknya perasaan spiritual Raja Iblis bahkan lebih kuat. Tahukah Anda organisasi mana itu? King Sui bertanya dengan suara rendah. Seharusnya itu Sekte Yin Moon. Mereka berspesialisasi dalam hal mistik dan racun. Apakah mereka akan menyerang kita? Tidak bisa memastikan. Peluang untuk bertarung sekarang tidak akan besar. Jika tidak, keberadaan kita akan terungkap, ucap Raja Iblis perlahan. Tidak takut, kami akan menunggu mereka di sini. Kalau begitu, kita akan langsung ke sana. Bahkan jika mereka ingin mengikuti kami, mereka tidak akan tahu kemana harus pergi. 9 langkah benua King Sui dapat menggunakan dirinya sebagai pusatnya. Dia bisa membawa banyak orang dalam radius 100 meter bersamanya. Itu bagus juga. Beberapa hari kemudian, anggota Battle Pavilion dan Secret Service Pavilion tiba. Hari itu, King Sui secara langsung menggunakan 9 langkah benua untuk membuat sekelompok orang langsung menghilang ke udara tipis. Ini adalah metode terbaik untuk menghindari pelacak. Tentu saja, jika mereka benar-benar ingin melacak keberadaan Istana Raja Iblis, mereka masih bisa menyelidiki secara perlahan untuk menemukannya. Tapi dia memperkirakan bahwa mereka tidak mengetahui kemampuan mengerikan dari 9 langkah benua miliknya. Penggunaannya secara berurutan sudah membuka jarak lebar di antara mereka. Itu adalah garis batas yang tidak bisa mereka bayangkan. Mereka yang ingin mencegat mereka di tengah tidak akan menemukan apa-apa selain udara. The Ancient Ruin tidak jauh dari persimpangan 3 benua. Mereka bisa mencapainya dalam 3 hari. Itu adalah lokasi yang mirip dengan Tanah Suci Panacea, dan memiliki batas yang terbuat dari kabut. Hanya mereka yang berada di atas Kaisar Bela Diri yang bisa masuk. Apalagi tidak ada batasan.
Itu bisa dimasuki kapan saja atau hari. Namun, di dalam sangat berbahaya. Jika ada yang tidak beruntung, binatang buas bisa langsung memakannya. Pintu masuk reruntuhan kuno berada di jantung pegunungan raksasa, Gunung Nyanyian Naga. Alasan mengapa Istana Raja Iblis dan Istana Naga akan bertarung di dalam reruntuhan kuno adalah karena seseorang mengatakan bahwa mereka telah menemukan kuil ilahi kuno di dalam reruntuhan. Jadi, ada banyak orang di sini. Baik yang benar maupun yang jahat ada di sini. Tidak masalah siapa yang mendapatkan barang bagus, karena orang akan memperjuangkannya. Ini secara alami akan menyebabkan banyak perkelahian pecah atau bahkan pertempuran besar. Dragon Chain Mountain seperti naga spiral raksasa. Gerbang reruntuhan kuno terletak di bagian tengah barat Gunung Nyanyian Naga. Di area skala terbalik dari Gunung Naga. Dengan cahaya kristal yang berkilau, batasnya sangat besar. Itu tinggi dan lebar dan membentang setidaknya 10.000 meter. Saat ini, tempat itu sudah penuh orang. Pada kenyataannya, itu penuh sesak dengan orang setiap hari. Ada yang bisa masuk dan ada yang tidak bisa masuk. Untuk terburu-buru melewati batas dibutuhkan konsumsi kekuatan yang besar. Mereka yang tidak bisa masuk ada di sini di Dragon Chain Mountain untuk berburu harta karun. Jika mereka masuk, mereka akan bermitra dan masuk. Tiba-tiba, King Sui melihat beberapa kekuatan yang dikenalnya. Ada 3 dari mereka, Sekte Suara Ilahi, Sekte Binatang Ilahi, dan Lembah Hantu Liar. Selain ini, ada beberapa kekuatan lain, tetapi mereka semua adalah kekuatan yang menentang mereka yang mengklaim sebagai organisasi yang benar. Pakaian Divine Sound Sekte mudah dikenali. Mereka mengenakan pakaian yang disulam dengan binatang buas. Apalagi, Lembah Hantu Liar baru saja keluar. Dia harus meminta Hua Rumei untuk memverifikasi. Kita harus pergi. Apapun masalahnya, kita berada di sisi yang sama dengan orang-orang itu, ucap Raja Iblis saat dia memimpin mereka. Sekte Suara Ilahi memiliki beberapa orang. Sekte Binatang Ilahi, serta Lembah Hantu Liar, menyuruh beberapa orang keluar. Tentu saja, Istana Raja Iblis adalah eksistensi terkuat di antara mereka. Sekte Suara Ilahi hanya memiliki wanita. Ada 2 wanita yang lebih tua tapi berpengetahuan luas yang keluar. Mereka menyerupai buah persik yang matang. King Sui juga bisa melihat Shen Ling saat Shen Ling berjalan dengan senang hati. Untuk berpikir kita bertemu lagi. Ya, kebetulan sekali, ucap King Sui sambil tersenyum. Bagaimana di Istana Raja Iblis? Tanya Shen Ling tidak peduli pada orang lain. Dia menarik King Sui seolah-olah mereka sangat dekat. Mungkin karena King Sui adalah dermawannya, tetapi dia secara alami mempercayainya dan merasa dekat. Baik, mengapa kalian tidak masuk? King Sui bertanya, karena dia tidak mengerti. Kami menunggumu. Apakah Anda melihat orang-orang di sekitarnya? Mereka semua adalah musuh. Jika bukan karena kami juga bukan orang lemah, mereka mungkin akan memusnahkan kami. Banyak orang sudah masuk, tapi kita harus menunggu sampai Istana Raja Iblis masuk. Kalau tidak, kita semua akan musnah sekaligus, ucap Shen Ling sambil tersenyum. Kamu pasti King Sui. Terima kasih telah menyelamatkan Linger. Setelah salam mereka, seorang wanita genit yang bulat keluar di samping Shen Ling dan tersenyum. King Sui berbalik untuk melihat seorang wanita dewasa. Wajahnya dewasa sangat menggairahkan. Bibirnya agak tebal mengundang nafsu. Rambutnya digulung, yang membuat lehernya tampak lebih panjang. Oh, King Sui, ini adalah guruku, Shen Ling buru-buru berkata pada King Sui. Salam senior, itu bukan masalah besar. Nona Shen sudah memberitahuku jalan menuju Istana Raja Iblis, ucap King Sui sambil tersenyum. Saya mendengar Linger memainkan melodi. Dia bilang kaulah yang memberikan itu padanya. Maukah Anda jika Linger mengizinkan saya melihatnya? Wanita itu berkata dan tersenyum pada King Sui. Tentu saja, saya tidak keberatan. Jika Anda menyukainya, silakan, Anda bisa mengajarkannya kepada siapapun, kata King Sui dengan acuh tak acuh.
Sikap King Sui membuat bingung orang-orang di sekitarnya. Teknik apapun adalah harta karun di dunia 9 benua, jadi tidak ada yang akan memberikan teknik pertempuran mereka tanpa kompensasi yang tepat. Semakin kuat tekniknya, semakin pelit orangnya. Mereka akan menganggapnya sebagai harta yang tak ternilai harganya. Wanita itu tahu bahwa melodi yang dimainkan Shen Ling sangat kuat. Tapi sebagai seniornya, dan terutama sebagai pecandu musik, dia tidak berani bertanya, apalagi jika itu miliknya. Jika orang lain mengajar Linger, terkadang mengajarkannya kepada orang lain tidak diizinkan. Oh, terima kasih. Tuan sekarang adalah anggota Istana Raja Iblis. Sekte Suara Dewa dan Istana Raja Iblis berdiri di depan yang sama, jadi jika ada waktu, saya ingin berdiskusi dan mengeksplorasi musik dengan Tuan, ucap wanita itu dengan sopan. Boleh juga, saya tertarik dengan musik dari Sekte Suara Ilahi. Setelah mereka mengobrol sebentar, King Sui fokus pada Sekte Binatang Suci. Sekte Binatang Ilahi hanya laki-laki, dan masing-masing membawa aura binatang buas. Ukuran tubuh mereka tidak masalah, karena mereka semua membawa aura yang sama. Kamu adalah King Sui dari benua Kerbau Barat. Anda membunuh orang-orang dari Sekte Desolate, klan Lu. Pada saat ini, suara kasar dikirim. Dua pria dari Sekte Binatang Ilahi keluar. Mereka berusia sekitar paruh baya. Mereka berdua tinggi dan kekar, dan tubuh mereka membawa aura binatang buas yang menakutkan. Jika seseorang menutup mata mereka, mereka akan merasakan binatang buas yang menakutkan di hadapan mereka. Begitu dia mendengar kalimat itu, King Sui tahu siapa mereka. Mereka adalah si kembar jenius dari Sekte Desolate. Mereka berdua adalah dua saudara yang memiliki Heart of Demonic Beast. Mereka tampak serupa, terlepas dari tinggi atau ukuran tubuh mereka. Aku King Sui. Soal membunuh anggota klan Lu, saya tidak yakin. Saya hanya tahu bahwa saya membunuh orang yang layak dibunuh, ucap King Sui sambil tersenyum dingin. Keduanya memiliki bakat bawaan yang menakutkan, dan mereka berdua adalah kaisar bela diri puncak. Namun, mereka mempraktikkan Divine Beast Possession, jadi kekuatan mereka yang sebenarnya ada pada Dewa Semu awal. Mereka berdua adalah penjinak binatang, jadi dia tidak yakin apakah mereka juga telah menjinakkan beberapa binatang yang sangat kuat. Anak muda, kau tampak kuat. Bagaimana kalau kita bertukar petunjuk ketika hal-hal di sini diselesaikan? Saya harap Anda bisa keluar dengan aman dari reruntuhan kuno, ucap pria itu dengan penuh keyakinan. Seorang pria lajang mengucapkan semua kata ini. Di sisi lain, orang dengan warna kulit yang sedikit lebih gelap itu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sekte Binatang Suci memiliki dua tetua yang agak tua di sini, dan mereka keluar. Ada apa? Ucap salah satu dari mereka. Master, dia membunuh keluarga Lu. Harus ada penyelesaian dari masalah ini, jawab salah satu dari si kembar. Apakah begitu? Kalau begitu, biarkan masalah ini diselesaikan dulu sebelum kita menanganinya. Bagaimana dengan itu? Kata tetua gemuk itu menuju Raja Iblis dan Hua Rumei. Hua Rumei tersenyum ringan dan berkata, jika ada masalah, bicaralah padanya secara langsung. Orang tua itu tercengang saat dia melihat ke arah King Sui. Kemudian, King Sui berkata dengan ketidakpedulian, saya akan melayani kalian dengan senang hati, tetapi jangan menyesalinya ketika saatnya tiba. Baiklah, semuanya, mari kita berhenti bicara sekarang. Kita harus bersiap untuk masuk. Saya yakin mereka telah mengirim cukup banyak orang ke dalam. Jangan biarkan mereka mencuri semua harta karun. Ucap Hua Rumei tersenyum ke arah anggota Sekte Binatang Suci yang kesal. Benar, ayo masuk. Wanita dari Sekte Suara Ilahi berkata setuju. Masuk. Soal ini bisa dibicarakan nanti, kata lelaki tua bertubuh kurus dan aneh. Dia anggota dari lembah hantu liar. King Sui memandangi sesepuh yang mengenakan pakaian longgar itu. Tetua ini mengeluarkan aura suram dan dingin yang sangat kuat. Seperti yang dijelaskan Hua Rumei, Sekte Binatang Suci dan lembah hantu liar memiliki hubungan yang lebih dekat. Apalagi,
Saudara-saudara ini pasti memegang posisi tinggi. Jika tidak, mereka tidak akan bermusuhan dengan istana Raja Iblis hanya untuk satu orang. Raja Iblis memimpin, dan anggota istana Raja Iblis mengikutinya. Sekte Suara Ilahi juga mengikuti mereka dan langsung terbang menuju batas raksasa. Beberapa anggota Sekte Binatang Ilahi dan Lembah Hantu Liar akan masuk selama mereka bisa menerobos penghalang batas. Semakin tinggi risikonya, semakin besar hadiahnya. Jika mereka beruntung, mereka bahkan dapat memanfaatkan situasi tersebut. Kekuatan yang agak kuat ditransmisikan. Itu adalah kekuatan tolak batas itu. Mereka yang merupakan kultivator martial emperor ke atas bisa menahannya, sehingga mereka bisa masuk dengan mudah. Samar-samar, King Sui menyadari bahwa dia sudah berada di dalam reruntuhan kuno. Begitu dia masuk, ada aura yang tak terlukiskan. Itu sangat jelas dan memiliki tanda-tanda kehancuran yang sangat kuno. Melihat lebih jauh, dia tidak bisa melihat akhirnya. Ada bayang-bayang pegunungan dan dataran hijau raksasa. Ada pepohonan dengan jarak yang jarang dan rerumputan yang lebat di bawah kakinya. Ada beberapa binatang di sekitarnya, tapi sebagian besar diisi dengan binatang buas. Begitu mereka melihat manusia, binatang buas itu lari ketakutan. Ada area di dekatnya yang ditutupi dengan bebatuan, dan bebatuan raksasa ini seukuran bukit kecil. Tingginya kira-kira 100 meter. Lokasi ini mistis, dan daerah ini masih menjadi bagian dari Gunung Nyanyian Naga. Batasnya berada di area skala terbalik dari Gunung Nyanyi Naga. Namun, daerah sekitarnya luas dan kosong, dan dia tidak bisa melihat akhirnya. Seseorang telah menemukan kuil ilahi kuno, tetapi itu terlalu berbahaya. Setelah banyak korban berjatuhan, mereka kembali menyebarkan berita. Di hadapan manfaat dan bunga, terkadang hidup tidak lagi berharga. Bukan berarti tidak berharga, tapi manusia dilahirkan untuk menyukai petualangan, atau mungkin mereka dilahirkan dengan keserakahan. Kebanyakan orang mengharapkan keberuntungan di dalam hatinya, jadi mereka ingin berjudi. Tentu saja, banyak orang juga percaya diri. Kuil ilahi kuno berada tepat di barat. King Sui belum melihat orang-orang dari Istana Naga, dia juga tidak melihat orang lain. Saat ini, mereka berkumpul bersama untuk membentuk faksi. Dengan semua orang bersama-sama, bahkan jika ada kesempatan, mereka tidak akan menarik kaki belakang mereka. Dibandingkan dengan kelompok yang benar, kekuatan mereka lebih lemah. Jika masalah terjadi, orang-orang yang menyebut diri mereka kelompok benar tidak akan keberatan memusnahkan mereka di reruntuhan kuno. Orang-orang ini memperlakukan 4 kekuatan jahat agung sebagai kepalanya. Namun, kali ini, anggota Istana Raja Iblis akan pergi lebih dulu. Itu karena mereka tahu bahwa Istana Raja Iblis dan Istana Naga akan bertarung di dalam reruntuhan kuno. Akan ada satu pihak yang kalah dalam pertempuran ini. Mungkin kedua belah pihak akan jatuh atau bahkan sepenuhnya musnah. King Sui, kita akan pergi dulu. Kata-kata Hua Rumley sudah cukup untuk menjelaskan segalanya. Mereka menyapa yang lain. Kemudian, mereka dengan cepat meninggalkan lokasi. Setelah mereka meninggalkan pandangan yang lain, mereka secara berurutan menggunakan 9 langkah benua. Mereka telah meninggalkan yang lain jauh di belakang. Sekte Suara Ilahi, Sekte Binatang Ilahi, dan Lembah Hantu Liar bersama-sama. Ini bukanlah grup yang bisa dikalahkan oleh siapapun. Di dalam reruntuhan kuno, memiliki banyak orang tidak selalu merupakan hal yang baik. Dia menggunakan langkah 9 benua sampai dia memiliki 2 kegunaan tersisa. King Sui berhenti. Kedua kegunaan ini adalah ukuran penyelamatan nyawanya, karena tempat ini tidak seperti yang lain. Daerah ini tertutup padang rumput dan hutan, tetapi sebagian besar berupa reruntuhan. Ada juga daerah pegunungan dan rawa yang terjal. Itu adalah area yang berantakan yang memiliki banyak tanaman yang indah. Banyak binatang ada di sini. Kita akan berhenti di sini untuk 1 hari. Standar biasa, setiap orang melakukan hal mereka sendiri, perintah Raja Iblis. King Sui berdiri,
saat dia melihat orang lain dari Istana Raja Iblis mengolah atau berpatroli di daerah tersebut. Ini semua adalah elit dari Istana Raja Iblis, yang merupakan yayasannya. Mencintai dia berarti mencintai segala sesuatu yang berhubungan dengannya. King Sui memikirkan formasinya. Formasi 9 istana 8 trigram. Ini sulit untuk dibudidayakan, tetapi yang di dalam reruntuhan kuno adalah yang terbaik dari yang terbaik. King Sui melihat Jin Chi dan seorang pria tinggi kekar mengobrol. Kepala iblis dari paviliun pertempuran. Kekuatannya pasti keberadaan yang menakutkan. Jika dia berada di Istana Raja Iblis, dia akan menjadi seseorang yang berkuasa. Dikabarkan bahwa dia adalah bawahan tua dari keluarga Raja Iblis, dan dia cukup berpengaruh di dalam Istana Raja Iblis. Separuh urusan istana akan melibatkan dia. Jika ada pertempuran, paviliun pertempuran akan selalu ada. Saudara King Sui, kemarilah. Jin Chi memandang King Sui dan buru-buru menyapanya. Jin Chi iri dengan bagaimana King Sui bisa bergaul dengan Hua Rumei dan Raja Iblis. Namun, dia tidak terganggu, karena dia bukan orang yang mengingat kebencian. Itu karena bahkan jika King Sui tidak ada di sini, dia masih tidak memiliki kesempatan. Ini Zhan Yu, kakak harus tahu, kakak, ini alkemis ajaib King. Dialah yang menyembuhkan wakil penguasa istana, ucap Jin Chi sambil tersenyum dengan sedikit kehalusan. Senyuman itu membuat King Sui bingung. Alkemis ajaib King. Terima kasih telah merawat Rumei. Aku, Zhan Yu, berhutang budi padamu, pria tinggi kekar itu berkata dengan serius. Dia tampak seperti dia sudah melewati usia paruh baya. Wajahnya membawa aura yang sehat dan gagah. Orang ini adalah pria yang menawan, terutama mengingat usianya. King Sui melihat ke arah Zhan Yu. Kemudian, dia mengerti, saudara Zhan, tolong jangan terlalu sopan. Panggil saja saya sebagai King Sui. Kalau begitu, aku tidak akan terlalu sopan. Saudara King, di masa depan, kita berdua akan bertarung bersama Istana Raja Iblis. Tentu saja, hubungan saudara Zhan dengan wakil penguasa istana tampaknya di luar norma. King Sui berkata sambil tertawa. Dia adalah tunanganku. Kami akan menikah, tetapi sesuatu terjadi. Jadi, banyak hal tertunda. Aku ingin berterima kasih kepada saudara lebih cepat, tapi Rumei tidak mengizinkannya. Zhan Yu tertawa. King Sui tidak mengira bahwa pria yang mengenakan pakaian pertempuran berwarna merah darah adalah tunangan Hua Rumei, tetapi dia tetap bahagia. Kakak sepertinya sangat beruntung. Sekarang saudari itu sembuh, kapan kalian akan menikah? King Sui bertanya sambil tersenyum. Dia bilang tunggu sampai masalah di sini diselesaikan. Dia ingin kamu menjadi saksi pernikahan kami, ucap Zhan Yu dengan gembira. Kedengarannya bagus. Oh benar, saya memiliki teknik formasi yang mungkin menarik bagi Anda dan saudara Jin. King Sui mengeluarkan formasi 9 istana 8 trigram dan meletakkannya di depan mereka berdua. Teknik formasi yang bagus, tapi butuh waktu. Ini adalah formasi darah pertempuran paviliun pertempuran kami yang telah kami gunakan selama separuh hidupku. Akan terlalu sulit untuk membuangnya dan mempelajari sesuatu yang lain. Zhan Yu tampak seperti berada dalam sedikit dilema. Meskipun formasi 9 istana 8 trigram bagus, formasi darah pertempuran lebih cocok untuk paviliun pertempuran dan anggotanya. Maukah Anda membiarkan saya melihat formasi darah pertempuran Anda? King Sui berkata sambil tersenyum. Tidak, aku tidak, di sini. Zhan Yu tersenyum dan memberikan formasi darah pertempuran ke King Sui. King Sui segera mulai memeriksanya. Dia menemukan bahwa formasi ini terutama digunakan sebagai semacam pengekangan untuk serangan gabungan. Itu meningkatkan moral pengguna dan mengedarkan kekuatan darah mereka. Entah bagaimana, itu terasa seperti semacam kekuatan awet muda dari inkarnasi sebelumnya. Itu dipenuhi dengan darah panas. Tidak heran itu disebut formasi darah pertempuran. Tentunya, posisi dalam formasi juga saling terkoordinasi. Secara keseluruhan, itu adalah formasi yang sederhana namun efektif. Kakak Zhan,
Formasi ini sangat mudah. Bukan untuk menjadi ofensif, tetapi jika Anda bertemu dengan orang dengan kekuatan yang sama yang kebetulan mahir dalam mengatur formasi, Anda akan jatuh ke sisi pasif jika Anda tidak dapat mengalahkan lawan dalam satu gerakan. Begitu itu terjadi, seluruh situasi akan memburuk. King Sui menutup formasi dan menyerahkannya kembali ke Zhan Yu. Ketika sampai pada hal-hal yang berkaitan dengan formasi, telah menjadi fakta yang tak terbantahkan bahwa King Sui sangat berpengetahuan tentang itu. Hanya diperlukan satu tatapan untuk menyadari prinsip misterius dari formasi itu sendiri. Adik King, sepertinya kau ahli dalam formasi. Rumei adalah orang yang memberiku formasi darah pertempuran. Zhan Yu berkata sambil tersenyum. King Sui teringat akan beberapa dekorasi di sekitar halaman Hua Rumei. Entah bagaimana mereka semua meramalkan semacam formasi. Selain itu, mereka semua sangat kuat. Dibandingkan dengan Grand Elder, formasinya sama, jika tidak lebih baik darinya. Maukah Anda jika saya membantu Anda memperbaiki formasi? King Sui memandang Zhan Yu setelah berpikir sejenak. Bagaimanapun, itu adalah formasi yang diberikan kepadanya oleh Hua Rumei. Dia takut Zhan Yu tidak akan setuju dengan itu. Ada banyak orang yang tidak mau menghancurkan barang-barang yang diberikan kepada mereka oleh orang-orang yang mereka sayangi. Tentu saja aku tidak keberatan. Nyatanya, saya tidak bisa meminta lebih, kata Zhan Yu, riang. King Sui mengeluarkan formasi pembantaian iblis. Kakak laki-laki, mengapa kamu tidak melihat ini dulu dan melakukan penelitian tentang itu? Saudara Jin, kamu juga harus bergabung. Saya akan melakukan penelitian tentang formasi terlebih dahulu. Saya akan mengembangkan yang lebih baik secepat mungkin. Secara alami, Jin Qi dengan senang hati menyetujuinya. Zhan Yu menganggukkan kepalanya. Dia juga memanggil beberapa bawahannya yang paling mengesankan dari bawah. Sementara itu, King Sui mendekati tenda Hua Rumei. Dia tidak pernah berharap Hua Rumei menjadi tunangan Zhan Yu. Dia belum pernah mendengar berita sedikit pun tentang itu sebelumnya. Namun, itu tidak seperti ada kebutuhan orang lain untuk memberitahunya tentang hal itu. Tetapi menurut King Sui, Zhan Yu benar-benar individu yang baik. Hanya saja dia tidak akan bertahan lebih dari 10 tahun dengan keadaannya sekarang. Jika perlu, dia tidak keberatan membantunya sedikit untuk membantunya memperpanjang waktu di mana dia dan Rumei tampak cocok satu sama lain. Saat memasuki tenda, King Sui menyadari bahwa Raja Iblis juga ada di sana. Dia tercengang dan tersenyum. Tuan Istana, jadi Anda di sini juga? Ya, apakah kamu mencarinya untuk urusan mendesak? Raja Iblis berdiri sambil berbicara. Dia harus bersiap untuk pergi. Tidak ada yang penting. Mengapa Anda tidak memberikan beberapa saran juga? Mari kita selidiki bersama, King Sui berkata sambil tersenyum. Begitu King Sui mengatakannya seperti ini, dia secara alami harus tetap di belakang. Kurasa formasi darah pertempuran diciptakan oleh kakak perempuan. Saya ingin mencampurkan formasi lain ke dalamnya. Mengapa kalian tidak melihat formasi ini dulu? Sementara itu, jelaskan juga padaku tentang Battle Blood Formation. Oh ya, kakak perempuan, kamu tidak akan keberatan kan? King Sui berkata sambil tersenyum. Apakah dia memberitahumu segalanya? Hua Rumei berkata dengan agak memalukan. Beritahu saya apa? King Sui bertanya dengan serius. Lupakan, berhenti berpura-pura. Baiklah, sebenarnya, formasi ini diciptakan oleh aku dan penguasa istana. Itu dimaksudkan untuk membunuh lawan dengan cepat, dalam semburan energi yang menyerupai harimau. Hua Rumei tersenyum dan memandang King Sui. King Sui melewati formasi pembantaian iblis. Dia memberi masing-masing satu dan berkata, ada pro dan kontra untuk itu. Misalnya, mereka tidak bisa melawan orang yang sedikit lebih kuat dari mereka, juga tidak akan bisa menyerang dengan semburan energi. Pada dasarnya, mereka sepenuhnya berada di sisi pasif. Jika kekuatan darah mereka melemah, formasi pada dasarnya akan selesai. Kami juga menyadari hal ini.
tetapi terlalu sulit untuk menambahkan formasi ke formasi lain. Itu tidak mungkin. Persyaratannya terlalu tinggi, terutama untuk formasi level tinggi semacam itu. Jarang melihat Raja Iblis mengambil inisiatif untuk berbicara. Kupikir kalian berdua harus tahu tentang posisi 9 istana. Sebenarnya sulit untuk menambahkan formasi ke formasi lain. Tetapi ada juga cara alternatif untuk mencapainya, gerbang mistik, seni luput, 9 istana, 5 elemen, semuanya adalah faktor yang dapat digunakan. Setelah itu, barulah kita akan mencoba menyelesaikan konflik kecil itu. Selanjutnya, mereka akan berbaur satu sama lain sepenuhnya. Ini adalah formasi 9 istana 8 trigram, ini adalah formasi pedang 9 istana 8 trigram, mungkin akan membantu kalian berdua untuk melihatnya. Setelah itu, mereka mulai menelitinya dan memadukannya, meskipun King Sui masih yang bertanggung jawab atas sebagian besar segalanya. Dia datang ke sini untuk memahami secara menyeluruh tentang formasi darah pertempuran. Dalam waktu 4 jam, King Sui telah memadukan bagian dasar dari formasi pembantaian iblis dan formasi darah pertempuran bersama. Formasi darah pertempuran pembunuh iblis. Formasi pembantaian iblis adalah formasi pemosisian. Itu memiliki jalur tetap yang dapat membantu meningkatkan vitalitas dan kecakapan bertarung. Yang terpenting, itu bisa menghasilkan Devil Slaying Ki, menyebabkan seluruh formasi ditutupi dengan semacam kiburam yang bisa membantu menghalangi penglihatan musuh. Itu bahkan mampu menghalangi sense spiritual. Jika dikombinasikan dengan formasi darah pertempuran ungu, formasi akan membantu pengguna untuk mengeluarkan potensi penuh dari kecakapan pertempuran mereka dan juga meningkatkan vitalitas mereka dengan banyak lipatan. Kedua gadis itu sangat terkejut saat menyaksikannya. Mereka tidak pernah mengharapkan seseorang menjadi begitu luas dalam formasi. Sekarang, bahkan Raja Iblis sendiri terkejut dengan King Sui. Bagaimanapun, dia memiliki terlalu banyak pengetahuan untuk seorang individu. Selain semua hal yang dia ketahui, dia adalah seorang alkemis dan tabib. Sudah lebih dari cukup baginya untuk berdiri di posisi setinggi itu. Kedua gadis itu secara alami dapat memahami motif King Sui melakukannya. Setelah paviliun pertempuran menjadi kuat, istana Raja Iblis juga akan menjadi kuat. Kedua gadis itu ahli dalam formasi. King Sui tidak ragu untuk berbagi formasi dengan kedua gadis itu, mereka juga tidak menolaknya. Pada hari yang sama, King Sui dan para gadis berhasil menyempurnakan formasi. Ketika mereka punya waktu, mereka akan membiarkan paviliun pertempuran mempraktikkannya. Mengenai formasi darah pertempuran, orang-orang dari paviliun pertempuran telah mempraktikkannya hingga titik pembentukan. Sekarang, mereka hanya perlu berbaur dalam formasi pembantaian iblis dan menambahkan beberapa posisi lagi. Meski agak sulit, semua orang ini memiliki bakat yang lumayan. Cotton Pavilion memilih jalur pembunuhan. King Sui meneruskan formasi 9 istana dan 9 istana 8 trigram kepada mereka. Tidak butuh waktu lama sampai mereka menjadi seperti harimau yang memiliki sayap. Orang-orang ini bukanlah idiot. Secara alami, mereka dapat melihat melalui kerja keras King Sui. Mereka menyadari hubungan King Sui dengan Raja Iblis, tetapi mereka tidak jelas tentang sifat sebenarnya dari hubungan itu. Mereka tidak percaya bahwa mereka memiliki hubungan antara laki-laki perempuan. Tetapi fakta bahwa dia bisa bergaul dengan Raja Iblis dan Huarumei sudah membuktikan bahwa dia jelas bukan orang biasa. Sekarang, King Sui akan menggunakan 9 benua langkah untuk mempercepat perjalanannya setiap hari. Dia akan menggunakan waktu yang tersisa untuk mengolah formasi. Ini adalah metode tercepat baginya untuk meningkatkan kekuatannya secara keseluruhan. Namun, pada saat yang sama, standar bakat dan kecerdasan individu juga sangat tinggi. Setiap kali dia menggunakan 9 langkah benua, ada beberapa kali dia bertemu dengan Bistide. Di antara Bistides ini, ada banyak yang merupakan spesies naga. Beberapa dari mereka juga binatang iblis kuno yang sangat besar. Tanpa ragu-ragu lebih lanjut,
King Sui akan terus melepaskan 9 langkah benua miliknya. Ada kalanya dia hampir diganggu. Ini terjadi di udara. Dalam gelombang binatang, binatang pada dasarnya ada di mana-mana, di udara maupun di tanah. Sebagai perbandingan, jumlah mereka di udara akan lebih sedikit. Sayangnya, kali ini dia sekali lagi bertemu dengan tempat seperti itu. Tapi itu bukan Bistide, itu hanya kawanan binatang iblis. Selanjutnya, ini juga terjadi terakhir kali dia melepaskan 9 langkah benua. Semuanya, bersiaplah untuk bertempur. Suara Huarumei bisa didengar oleh semua orang. Beruang setan api emas kuno. Ini adalah kawanan beruang setan api emas kuno. Masing-masing dan setiap orang berukuran sebesar gunung kecil. King Sui dan kelompoknya sebenarnya telah tiba tepat di tengah kawanan. Mereka dikelilingi oleh hampir 100 binatang raksasa ini. Groar, groar. Suara gemuruhnya yang mengguncang surga sendiri menyebabkan orang-orang bersujud ketakutan. Binatang raksasa ini memiliki tubuh yang menyerupai batu, kecuali batunya berwarna emas. Tubuh emas mereka yang mirip dengan nyala api emas mulai menyerang King Sui dan kelompoknya. Beruang setan api emas kuno adalah binatang iblis dengan 2 atribut, logam dan api. Itu memiliki tubuh fisik yang sangat kuat. Serangannya disertai dengan ketajaman atribut logam dan kekerasan atribut api. Mereka juga mampu melawan energi roh dengan cukup baik. Bahkan King Sui sedikit tidak bisa berkata-kata ketika dia melihat mereka. Satu-satunya kelemahan mereka adalah mereka sangat lamban dengan gerakan mereka. Atau, kawanan ini tidak bisa dihentikan. Kaisar Qi, King Sui tidak ragu untuk melepaskan gerakannya. Dia berhasil melemahkan keseluruhan kekuatan beruang raksasa itu sebesar 20%. Sekarang, King Sui ingin menurunkan kecepatan lawan. Segel Cloudwave pasang surut, segel Suantian, ratusan burung memuja Phoenix. Niat pertempuran Phoenix. Saat ini, King Sui tidak berani menurunkan kewaspadaannya. Dia segera memanggil Dragon Slaying Beast. Binatang itu harus bisa bergerak seperti ikan di air di sini. Itu sangat cepat dan mampu menerobos segalanya. Pastinya, itu secara khusus digunakan untuk melawan monster raksasa seperti ini. Fin setan yang haus darah. Siuh siuh siuh. King Sui mengayunkan tangannya dan melepaskan sejumlah tanaman merambat haus darah di sekitarnya. Dia menggunakan mereka untuk menghentikan pergerakan beruang setan api emas kuno. Yang lain sudah menyiapkan formasi mereka. Raja Iblis dan Huarumei juga telah memulai pertempuran mereka. Senjata mereka sangat menakutkan. Setiap kali mereka menyerang, mereka mampu memotong satu potong daging monster raksasa itu, menyebabkan hewan-hewan itu mengaum kesakitan. Serangan peledak api emas. Tiba-tiba, beruang setan api emas kuno yang sangat besar muncul tepat di depan Huarumei melalui beberapa cara yang tidak diketahui. Wosh, wosh. Kedua telapak tangannya berkobar dengan api keemasan saat mencoba menamparnya. Namun, Huarumei sepertinya tercengang. Dia berdiri di sana, tidak bergerak. Hal ini menyebabkan banyak orang panik. Ini adalah teknik Heavenly Surekil dari beruang setan api emas kuno. King Sui akan segera bergerak. Wosh! Tepat pada saat ini, bayangan merah berdarah tiba-tiba menuju Huarumei. Saat King Sui mengayunkan tangannya, dia langsung melepaskan aura emas. Tapi aura emas ini tidak diarahkan ke beruang setan api emas kuno. Itu diarahkan ke bayangan merah. Zan Yu, teriak King Sui mengarahkan serangannya ke Zan Yu. Beng, Zan Yu dibombardir oleh kekuatan api emas dan terhuyung oleh serangan itu. Dia terbang seperti layang-layang yang talinya terputus dan menyemburkan darah segar dari mulutnya. Darah yang dia muncratkan berada di atas armor merah berdarah, menyebabkan warna armor terlihat lebih cerah dari sebelumnya. Zan Yu, Huarumei telah kembali ke akal sehatnya. Dia bergegas ke Zan Yu dengan cemas. Air mata terlihat mengalir di wajahnya. Sosok King Sui menyerbu ke arah beruang setan api emas kuno yang sangat besar. Jari Phoenix. Kedua jari King Sui sudah bersinar dengan cahaya keemasan. Duar duar duar.
Dia terus-menerus memukul beruang setan api emas kuno dengan kekuatan yang luar biasa. Seluruh pemandangan terlihat sangat luar biasa. Pada saat yang sama, suara hembusan dan suara tabrakan terus terdengar. Bang! Hal berikutnya yang muncul dalam pandangannya adalah beruang setan api emas kuno yang sangat besar terbang mundur. Saat jatuh ke tanah, ia tersentak beberapa kali sebelum berhenti. Booming! Beruang setan api emas kuno yang sangat besar tiba-tiba meledak. Binatang pembunuh naga benar-benar telah memisahkan anggota tubuh dari tubuh monster raksasa itu. Kecepatan pedang Raja Iblis menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Pada saat yang sama, dia juga terus melepaskan teknik surgawi. The Old Turtle sudah melindungi yang lainnya. Dengan pertahanannya, itu masih bisa menahan serangan. Bagaimanapun, King Sui telah melemahkan lawan secara signifikan. Tidak hanya itu, dia bahkan meningkatkan kekuatan orang-orang di sisinya. Karena itu, situasinya akan jauh berbeda. Itu hampir tidak bisa menahan serangan itu. King Sui segera melemparkan giok wewangian emas ke arah Huarumei. Kakak, biarkan dia meminum pil ini. Semuanya akan baik-baik saja. King Sui berkomunikasi dengan Dragon Slaying Beast dan menginstruksikannya untuk memperkuat serangannya. Sampai sekarang, binatang pembunuh naga adalah binatang terkuatnya. Seolah-olah itu bisa langsung membunuh lawan begitu melihat titik lemah mereka. The Dragon Slaying Beast adalah salah satu eksistensi yang paling menakutkan setelah mendominasi kecepatan. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.